Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius, bareng aku, Arianti. Hari ini aku akan bikin beberapa tips kalau misalnya kalian mau milih skincare atau gimana cara aku ngetes skincare baru yang aku pakai. Aku bikin video ini karena banyak banget yang ngerespon dari video-video aku yang jerawat yang sebelumnya yang di sini. Kalian bisa klik linknya kalau kalian belum nonton. Yang pertama banyak banget yang curhat dan nanya kira-kira aku bagusnya pakai apa ya, bahkan sampai DM ke Instagram aku, atau banyak pertanyaan yang kulit aku tuh kayak gini, jerawat aku tuh kayak gini, obatnya apa ya. Banyak banget yang nulis kayak gitu. Nah, yang kedua, banyak juga yang menyarankan aku untuk pakai A, pakai B, ini bagus banget, itu bagus banget. Nah, hari ini aku akan ngasih sedikit tips apa yang aku lakukan untuk urusan skincare ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @jiglisius, S-nya ada 2, oke? Sekarang kita langsung ke videonya. Oke, sebenarnya aku tuh bukan tipe orang yang seneng gonta-ganti skincare, karena menurut aku skincare itu berhubungan dengan kualitas kulit. Jadi selama aku nggak pengen menambahkan suatu kualitas kulit aku nggak akan nambahin skincare, kecuali kalau misalnya aku memang pengen, misalnya nih pengen kulit aku tuh lebih terhidrasi nih, aku akan nyari skincare yang lebih menghidrasi kulit. Atau misalnya aku lagi pengen sedikit mencerahkan kulit aku, nah aku akan mencari skincare yang bisa bikin kulit aku lebih cerah. Nah kayak gitu. Tapi selama aku merasa kulit aku baik-baik aja, biasanya aku nggak pernah ganti skincare karena menurut aku itu beresiko banget. Jadi aku juga memang rada males kalau misalnya harus gonta-ganti nyoba ini itu gitu. Jadi aku sih skip kalau untuk nyoba-nyoba skincare. Tapi aku bisa ngasih tips sama kalian gimana kalau misalnya kalian mau memilih skincare. Karena aku bisa menemukan skincare yang sekarang aku pakai itu berdasarkan perjalanan panjang dan hasil coba. Dan aku juga pernah menjadi korban iklan dan juga korban review-review dari YouTube, review-review dari Instagram. Makanya aku merasa aku pengen share ini sama kalian, mengingat banyak banget yang curhat sama aku di DM, komen yang nanya aku perlu pakai produk apa, kira-kira di kulit aku yang bagus apa. Apalagi di DM itu banyak banget, jadi aku mau nge-share sama kalian. Untuk tips yang pertama, itu yang paling penting adalah kalian harus tahu dulu jenis kulit kalian apa. Apakah kulit kalian itu kulit kering? Apakah kulit kalian itu kulit berminyak? Apakah kulit kalian normal? Apakah kulit kalian itu kombinasi? Nah, ini harus kalian cari sendiri juga, harus di googling dan harus diselidiki dengan pasti kulit kalian tuh apa, karena memang kulit juga ada yang kombinasi. Bahkan ada yang kombinasi kayak misalnya nih, di pipi tuh kering banget tapi di hidung tuh kayak berminyak banget. Nah, itu tuh bisa mempengaruhi pada pencaharian skincare kalian. Terus yang kedua, kalau kalian udah menemukan skincare-nya apa, kalian tentuin dulu jenis skincare apa yang mau kalian coba. Karena skincare tuh macem-macem banget. Kalau kita ngikutin Korean Style, di Korean Style tuh ada yang kayak 7 step, 10 step, lebih panjang. Tapi kalau misalnya lebih berkiblat ke Western, biasanya di Western itu stepnya nggak sebanyak Korean. Biasanya mereka tuh hanya sekitar 3-5 step, itu udah cukup. Nah, kalian tentuin dulu kira-kira mau yang mana. Yang ketiga adalah kalian jangan pernah termakan sama iklan. Jangan termakan sama review. Review itu penting, review itu bagus, tapi hanya sebagai referensi. Karena pada akhirnya yang akan menentukan skincare itu cocok atau enggak, yang bisa merasakan skincare itu bagus atau enggak itu diri kalian sendiri. Aku ngomong gini karena aku pernah jadi korban dari review-review dan iklan-iklan. Contoh iklan yang selalu ngomong kayak gini, menghilangkan jerawat hanya dalam waktu 1 minggu. Buktinya, waktu aku kemarin jerawatan akibat tonik rambut, jerawat aku nggak hilang dalam waktu seminggu. Jadi menurut aku alangkah baiknya kalau misalnya kalian jangan langsung percaya sama review dan jangan langsung percaya sama iklan. Pada akhirnya yang harus kalian lakukan itu adalah mencoba. Nanti kalian akan ngomong, tapi Kak kalau misalnya aku terlalu sering nyoba-nyoba ini itu nanti nggak cocok, nanti takutnya makin merusak wajah. Nah, ini permasalahan berikutnya. Kebanyakan dari kita, termasuk yang aku lakuin dulu adalah nyoba produk itu tidak melakukan research lebih dahulu. Jadi misalnya kayak gini, aku contoh aja ya, aku tahu kulit aku itu kering. Tapi yang aku tahu itu ya kalau kulit kering ya dilembabin aja. Udah, that's it gitu. Nah kemarin waktu sebelum berjerawat, muka aku tuh udah agak mendingan karena aku melakukan research mengenai 10 step Korean skincare.
Nah, di situ aku mulai mempelajari sebelum aku membeli produk apapun, sebelum aku ngetes satupun produk dari Korea itu, aku baca dulu semuanya, aku cek dulu manfaatnya, dan aku tuh nyari tahu ini tuh logis nggak sih, ini tuh masuk akal nggak sih. Nah, itu yang aku lakuin. Contoh, kulit aku tuh kering. Yang paling penting itu adalah kulit aku tuh harus lembab. Terus berikutnya yang bisa bikin kulit lembab itu apa aja ya? Aku cari sampai produknya apa aja, aku cari referensinya apa aja. Dan aku tuh nggak ngelihat hanya satu brand. Aku ngelihat banyak brand, perbedaannya apa. Aku cari reviewnya. Jadi di saat kalian nyari review, jangan cuman orang yang ngomong, aduh ini tuh bagus banget, ini tuh aku cocok banget pakai ini karena ini tuh benar-benar bikin kulit aku lembab. Nggak kayak gitu. Kalau kalian nyari review, cari review yang selengkap-lengkapnya. Kalau misalnya menurut kalian, aduh kak ribet banget, itulah memang harus ribet karena ini tentang diri kita sendiri. Nggak mungkin dong kita pengen yang gampang-gampang. Tapi percaya deh sama aku, keribetan ini tuh benar-benar akan terbayarkan, akan benar-benar kerasa sama kalian di saat kalian mulai mengenali kulit wajah kalian. Nah, yang berikutnya adalah jangan terburu-buru menilai produk. Kalau aku biasanya selalu memberikan waktu untuk menilai produk itu 2 minggu. Kenapa? Karena menurut aku namanya skincare itu kan bukan magic ya, bukan kayak cabai yang dimakan langsung pedas. Jadi itu tuh pasti akan butuh waktu untuk membuat wajah kita tuh bereaksi, entah reaksinya bagus atau reaksinya buruk. Dan memang dari beberapa cerita yang aku dapat, yang kayak teman-teman cerita sama aku atau banyak yang DM, banyak orang yang keranjingan beli skincare. Aku pun mengalami masa-masa itu, dimana begitu aku lihat review produk ini lagi musim, aku beli. Dimana aku ngeliat misalnya nih di sini di online shop ini banyak iklannya, katanya bagus, aku langsung beli. Bahkan pada saat setelah dibeli aku tuh bingung gitu makainya. Jadi kapan nih aku akan pakai ini gitu, di saat skincare lama aku pun masih aku pakai. Jadi permasalahan gonta-ganti skincare itu sebenarnya bukan permasalahan gonta-gantinya, tapi biasanya kita itu terlalu sering menilai produk terlalu cepat. Misal nih, beli produk hanya dalam waktu 3 hari, terus kita langsung ngomong, aduh produk ini nggak cocok nih. Pas ditanya, emang kenapa kok nggak cocok? Abisnya noda jerawat gue tetap ada nih, nggak hilang-hilang. Soalnya di iklan katanya 2 minggu tuh langsung lebih bersih. Nah, nggak kayak gitu, nggak sulap kayak gitu ya, tiba-tiba langsung hilang gitu. Jadi ngetes makeup itu memang harus lebih sabar, harus dirasakan, dan menurut aku tuh pasti agak jangka panjang. Tapi kalau misalnya ternyata skincare-nya kalian baru make misalnya 3 hari, terus langsung ada jerawat, ya itu wajar. Kalian bisa bilang bahwa, oh mungkin ini breakout, oh mungkin ini purging. Tapi harus diperhatiin juga, apakah memang si skincare-nya itu menghasilkan detox atau enggak. Yang berikutnya adalah, kita itu kadang suka underestimate sama produk murah. Nah, kebanyakan dari kita belum apa-apa itu selalu nyari skincare yang mahal. Nyari skincare yang seolah-olah paling eksklusif. Aku kasih tahu sama kalian ya, skincare mahal itu pasti bagus. Karena nggak mungkin ada produk mahal yang dibuat tidak dari produk-produk yang bahan-bahannya premium. Tapi kan nggak selalu tuh produk mahal itu cocok. Bener nggak? Karena skincare itu bukan tentang mahal atau murah, bukan tentang lagi ngehits atau enggak. Skincare itu semuanya tentang kecocokan. Apakah cocok dengan wajah kita atau enggak? Buat apa beli skincare mahal-mahal tapi ternyata memang nggak cocok? Jadi stop melabeli sebuah produk dengan kata-kata nggak suka karena produknya murah itu. No, jangan kayak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya yang ditanyain adalah, gimana sih cara ngetes skincare kalau misalnya pertama kali baru beli? Nah, tips yang pertama itu adalah, kalau misalnya kalian beli skincare baru, jangan pernah sekalipun pakai 2 skincare baru secara bersamaan. Karena aku pernah tuh beli skincare, harganya menurut aku lumayan, aku langsung beli 1 set. Dan kesalahan yang aku lakukan adalah aku langsung pakai. Karena pas aku nanya sama si beauty assistant-nya itu, dia ngejelasin ini urutannya begini-begini, dan dengan sotoynya aku pakai aja semua. Lalu skincare itu tidak cocok di aku, bikin jerawatan, dan permasalahannya adalah aku kebingungan skincare mana yang berbuat itu sama aku. Jadi aku nggak bisa mantau gitu, yang mana nih yang benar-benar bikin nggak cocok di kulit aku. Nah, biasanya aku itu selama 2 minggu cuman pakai skincare produk itu aja. Contoh nih, waktu itu aku dapat booster dari Beau & Beau Secret 7 Skin yang ini.
Nah, di saat aku pertama dapat ini, aku pelajari dulu, ternyata dia itu booster dan dia itu dipakai setelah kita cuci muka dan dia tuh fungsinya untuk memaksimalkan penyerapan skincare. Yang aku lakukan adalah aku stop semua skincare aku dan aku cuman coba dia selama kira-kira 2 minggu lah. Kalian bisa lihat ini isinya udah hampir setengah, jadi produk ini emang beneran aku pakai. Dan selama 2 minggu aku pakai ini, ternyata dia nggak ada kendala apapun, nggak ada masalah apapun. Kulit wajah aku tuh baik-baik aja. Berikutnya, aku tambahin pakai skincare aku yang lain. Kalau misalnya kalian masih ragu juga, kalian bisa misalnya, kalau habis ini aku biasanya pakai hydrating toner. Nah, aku tuh pakai produk unik yang ini. Nah, biasanya kalau misalnya aku kayak terlalu parno gitu, setelah pakai ini aku coba 2 minggu, aku coba mix sama hydration toner. Jadi setelah pakai ini, aku pakai ini, terus aku nggak pakai apa-apa lagi. Jadi ya udah, karena aku pengen ngetes apakah mereka itu bisa digabungkan dengan baik atau enggak. Jadi memang itu aku lakuin bener-bener bertahap dan bener-bener aku perhatiin. Jadi kalau untuk urusan skincare itu tuh kalian nggak bisa hanya dengan bertanya atau ngirimin foto selfie, muka aku kayak gini, pakai apa ya? Nggak bisa gitu. Itu tuh harus dipelajari. Setiap jerawat beda, setiap kebiasaan orang beda, pola makan semua orang tuh beda-beda. Dan please kalian tuh jangan males untuk mengenali diri sendiri. Karena nggak akan ada mungkin gitu orang yang akan mengenali diri kita selain diri kita sendiri. Bahkan lebih bagus kalau misalnya kalian sampai tahu kandungan apa sih yang alergi di wajah kalian. Jadi setiap beli skincare itu dilihat gitu ingredientsnya apa aja. Oh, aku nggak cocok nih sama ini. Nah, cuma masalahnya kalau aku belum sampai merhatiin ingredientsnya banget karena aku juga masih mempelajari. Kalau kalian biasanya milih skincare itu berdasarkan apa sih? Atau misalnya cara ngetes cocok enggaknya gimana sih? Atau bahkan kalian punya kulit yang, oh enggak kok kulit aku baik-baik aja sih, dipakein apa juga bagus-bagus aja. Kalian bisa sharing di kolom komentar supaya aku tahu. Jadi kalau misalnya aku bisa ngecek kira-kira kalian tuh caranya gimana sih, atau bahkan itu bisa jadi masukan buat aku. Ingat ya, jangan lupa lakukan research sama diri kalian untuk memilih skincare yang tepat. Jangan terburu-buru, jangan kemakan omongan orang, dan pokoknya harus teguh sama pendirian kalian dan pede aja. Ini tuh tentang hidup kalian sendiri kok. Ini tuh tentang kulit wajah kalian sendiri, bukan tentang orang lain, dan nggak orang lain yang ngatur. Kecuali orangnya langsung ngebeliin skincare-nya ya. Oke, paling segitu dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Ingat ya, kalau kalian punya pertanyaan atau misalnya kalian mau sharing tentang skincare kalian, tentang cara kalian milih skincare, tentang pencaharian skincare kalian, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!